pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mobil. Nah, ini harusnya mobil di sini lampunya nyala ya. Di sini harusnya lampunya nyala ya, panelnya, karena ini sudah saya nyalakan, harusnya di sini nyala. Oke, pada kali ini kita akan mencoba menservis ini ya teman-teman. Yang alat yang dibutuhkan hanyalah obeng. Nah, kita akan menservis, membukanya di sini ya. Di sini. Di sini ya. Nah, kita gunakan obeng ya. Kita lepas semua bautnya teman-teman ya, dari dua baut yang ada di bawah ya kalau panel ini ya. Kita coba dan kita angkat. Jadi ini simpel sekali sih. Kemungkinan kenapa bisa mati, yang pertama adalah karena adanya kerusakan, kabelnya putus bisa, atau soketnya kurang masuk juga bisa teman-teman. Jadi ceritanya kemarin kena goncangan sehingga panelnya menjadi mati ya, AC-nya menjadi tidak ada indikatornya ya. Jadi ya mau nggak mau dibongkar teman-teman. Oke, ini kita bongkar seperti ini. Nah, ini cuman saya goyang saja teman-teman, dan saya raba, ternyata soketnya ada yang tidak pas teman-teman, alias tidak pada tempatnya. Ini saya coba dulu. Oke, saya angkat dan saya goyang-goyangkan. Nah, ternyata sudah sedikit ada lampunya, bisa nyala ya. Untuk mengakses kabelnya sebenarnya agak susah teman-teman. Ini harus dalam kondisi hidup supaya saya dapat memastikan ini aliran listriknya yang rusak atau memang konektornya yang kendor, minta diselopkan atau dimasukkan kembali ya teman-teman ya. Untuk tempat kerusakannya teman-teman, nah ini ada kabel soketnya di belakang ini ya. Ini sudah saya solasi tadi, ini supaya mengganjal dan erat ya. Nah, ini sudah nyala semua. Nah, saya nyala, ini masih mentrip ya teman-teman, tapi aman. Oke, tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan semua panel-panel yang kita gunakan itu benar-benar nyala fiturnya ya teman-teman, mulai dari sirkulasi, AC, kemudian arah AC, harusnya semua bisa berjalan dengan baik dan normal ya teman-teman. Oke, selanjutnya sebelum pemasangan kembali, kita akan menggunakan solasi double set ya, atau double form biasanya nyebutnya begitu kalau di toko. Nah, ini kita masukkan ke dalam ini ya, casing atau batoknya panelnya maksudnya, supaya dengan tujuan ya biar lebih erat ya teman-teman. Jadi kemarin itu mungkin ada goncangan terus nggak kuat terus jatuh ya. Kita pasangkan pada dua sisinya supaya benar-benar erat dan tidak jatuh atau soketnya tidak terlepas pada bagian belakang panel dashboard ya teman-teman. Cukup dengan hati-hati saja dan sangat mudah sekali untuk pemasangannya. Selanjutnya kita rapikan teman-teman ini dashboardnya supaya tetap rapat ya. Nanti takutnya kalau nggak rapat gampang rusak ya. Kita tekan-tekan supaya benar-benar sangat-sangat rapat. Ini karena detail ya teman-teman harusnya ya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk membaut dua sisi tadi dengan menggunakan bantuan obeng plus teman-teman. Teman-teman, ini sudah nyala semua ya. Sudah oke. Ini sudah nyala. Terus ini sudah oke. Sekian, terima kasih informasi dari saya Mas. Semoga membantu bagi kalian yang ingin merawat mobil Fit Corolla. Terima kasih sudah menonton.